Oke, jadi ini materi kita hari ini judulnya tentang fragmen ya, fragmen di Android. Jadi kalau di Android itu fragmen itu sebenarnya nama komponen ya. Dia itu sama kayak activity ya, fungsinya juga mirip, cuman, mekanisme cara kerjanya beda. Jadi kalau activity itu kan modelnya anu ya, apa namanya, dia itu ngendel satu tampilan gitu kan. Nah kalau fragmen ini, dia lebih ke konten di dalamnya, gitu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, ada komponen yang mau kita pakai berulang kali ya, itu, bisa kita bikin sebagai fragmen terus nanti bisa dipakai berkali-kali, gitu. Jadi sebenarnya kalau fragmen ini sifatnya opsional ya, bisa dipakai bisa enggak. Kalau activity sih wajib ya. Jadi kalau activity ini wajib karena kan kalau activity kan, dia semacam kayak yang ngatur semua aplikasinya kan, dari seluruh aplikasi itu kan diatur sama activity. Nah, nanti, di activity ini kan biasanya kan anu ya, kita kan di dalam on-grid ini kan kita, panggil yang namanya ini, set content view, ya kan. Terus layout-nya langsung kita taruh semuanya di sini, ya. Ada apa namanya, ada komponen layout-nya kayak constraint layout, linear layout, terus kemudian ada button dan lain sebagainya kan semua langsung ditaruh sini. Nah, kalau pakai fragmen itu kayak tombol, terus kayak input text itu semua ditaruh di fragmen, nanti fragmennya baru dipasang ke sini, gitu. Oke, kemudian nah ini jadi intinya seperti itu, kenapa kok kita, bungkus dulu kayak kayak button, kayak misalnya ada halaman login ya, itu kan terima input username, password, sama ada tombol login gitu kan. Nah itu, inputan username, terus password sama tombolnya itu kita bungkus ke dalam fragmen, baru, fragmennya dipakai sama activity. Nah tujuannya biar bisa dipakai, berulang kali, gitu. Tapi kalau login kayaknya cuman sekali pakai ya. Mungkin kalau ada contoh halaman yang lain, misalnya kalau kita bikin list ya, kita punya beberapa list kayak misalnya pertama list kalau sosial media ya, itu ada list teman, terus ada list pesan, ada list, yang lain gitu, list grup atau list apapun, itu kan sama-sama list kan, cuman beda itemnya aja. Nah, mending kita bikin bentuk fragmen gitu loh. Nanti tinggal diganti bagian datanya aja, gitu. Itu salah satu kegunaannya. Nah, kegunaan yang lain adalah ini, jadi misalnya kita punya 2 tampilan ya, bukan 2 tampilan, tapi dua dua mode gitu ya. Misalnya kalau diakses di sebuah tablet ya, tablet itu kan rata-rata bentuknya horizontal begini ya, jadi posisinya tuh mendatar gitu loh. Nah, ini kan terlalu lebar ya kalau kita bikin layout ya, dengan apa namanya, layout-nya tuh dengan style-nya itu kan biasanya bikinnya portrait toh. Nah, kalau ditampilin secara seperti ini, secara landscape begini, kan, malah kontennya malah nggak bisa keluar semua, ya kan. Jadi mesti ada yang kepotong di bawah gitu loh. Misalnya katakanlah kita bikin layout portrait itu isinya ada, pertama, tombol apa, input username, input password, terus tombol login, tombol register, terus ada footer-nya, di atas ada logonya. Nah, nanti kalau ditampilkan langsung kayak gini ya, layout-nya itu, nanti yang nongol cuman logonya doang, terus input username sama input password. Tombolnya nanti harus di-scroll dulu, baru kelihatan, ya. Karena itu kan kita nge-layout-nya kan didesainnya untuk ini ya, untuk portrait yang begini. Ya kalau begini nggak masalah, ya karena dia kan memanjang ke bawah, tapi kalau memanjang ke samping, nah, apa namanya, jadi kacau. Nah itu kan kadang harus diakalin, entah misalnya logonya jadi di kiri, terus input username, password, sama tombolnya di kanan, kayak gitu. Nah itu, mungkin dilakukan kalau kita pakai fragmen ya. Jadi fragmen itu kita bisa pecah ya, komponen-komponen di dalamnya, terus kita bisa atur sesuka hati. Jadi misalnya contohnya di sini ya, di gambar ini, itu kalau ditampilin di tablet, itu dia akan nampilin ini fragmen yang pertama ya, yang list ini, kemudian ini fragmen yang kedua, ini detailnya, gitu. Kalau nggak salah sih dulu Gmail itu seperti ini ya, teman sekarang kayaknya sudah, di-update ya. Soalnya kalau dulu dites ya, Gmail itu dibuka di HP, terus kemudian HP-nya dibikin landscape, nanti tampilnya jadi dua dua bagian, yang kiri adalah list email, yang kanan adalah detail emailnya. Tapi belakangan saya coba nggak bisa ya, mau di portrait atau landscape ya munculnya cuma list-nya doang, gitu. Tapi kalau dulu bisa ya. Kemudian, kalau misalnya ditampilin di handphone gitu, jadi seperti ini ya, ada 2 apa,
dua macam ya. Jadi pertama yang dimunculkan adalah fragmen yang pertama yang bentuknya list. Kalau dipencet salah satu baru nanti pindah halaman jadi munculin fragmen B. Gitu. Jadi kalau di mode yang kedua ini sudah beda activity ya. Activity pertama nampilin fragmen A, activity kedua nampilin fragmen B. Kalau yang di sini itu activity-nya cuma satu, ya activity-nya cuma satu doang, tapi dia langsung nampilin dua fragmen. Ya. Kalau di sini itu dua activity, dua fragmen. Ya. Tahu ya bedanya ya. Jadi itu kegunaan fragmen supaya kita bisa mengatur ya bagaimana activity itu menampilkan tampilannya gitu ya isinya. Gitu. Siapa tahu mau diubah-ubah tergantung entah apa namanya orientasinya atau mungkin resolusi layarnya dan lain sebagainya. Gitu. Itu kegunaannya. Karena kalau nggak pakai fragmen sebenarnya bisa aja ya. Jadi kita pas mode apa namanya landscape gini mau ditampilin dua bagian gini juga bisa dibikin aja ini dianggap aja satu satu layar ini adalah satu layout itu ya. Terus kemudian di apa namanya ditaruh di XML kemudian nanti di activity-nya ya tinggal diimplementasiin satu-satu. Tapi kan nanti masalahnya code-nya itu anu ya banyak yang berulang ya atau redundant gitu ya. Jadi kan, jelek gitu loh. Nah, mendingan, apa namanya, kalau bisa sih code-code yang redundant itu dibungkus jadi satu kelas sendiri, kemudian nanti dipakai berulang kali sesuai kebutuhan. Ya itu konsep fragmen seperti itu, gitu. Nah, kalau cara pembuatannya sebenarnya simpel ya. Ini template-nya seperti ini. Jadi pertama itu ya bikin aja kelas gitu, terus nama fragmennya apa, ya. Kemudian dia harus mengextend ke kelas fragmen seperti ini, ya. Seperti ya seperti ini, terus kemudian ada metode yang harus di-override yaitu onCreateView, ya. Nah, ini agak sedikit beda dengan activity. Kalau activity itu kan nama metodenya kan cuma onCreate doang, ya kan. OnCreate doang, terus di dalamnya dia harus ini ya, set content view bla bla bla, gitu. Tapi kalau fragmen itu, modelnya adalah dia tuh onCreate view, karena dia ada tipe kembaliannya ya, kembaliannya berupa view, ya. Jadi, misalnya, fragmen A gitu, ya nama kelasnya fragmen A, ya extend ke fragmen, dia kalau misalnya dipanggil, dia mau balikin view seperti apa sih. Nah, ini yang dibalikin adalah yang di sini nih, ya. Return inflator.inflate, ya. Terus ini file layout-nya yang ini, gitu. Yang ini sih ngikutin template aja ya. Kontainer ini dapatnya dari yang view group ini, false-nya ini, apakah dia akan dipasang ke root-nya atau enggak ya. Default-nya sih false, karena kalau dipasang ke root berarti dia nanti jadi base-nya ya. Tapi kalau mau ya kalau mau dipasang ke root ini diganti true ya, tapi biasanya sih enggak. Jadi template-nya seperti ini, yang cukup diganti itu ini ya, nama fragmen sama ininya, layout-nya. Oke, mungkin langsung saya praktekin aja ya. Saya bikin project baru. Ini namanya itu pertemuan 6 ya. Judulnya fragmen genap 2020-21. Oke, udah langsung finish aja. Oke, masih nunggu. Kok lama?
Nah, ini sudah ya. Oke, jadi sebelum kalian bikin fragmen, ya pastikan ini ya, file layout-nya sudah ada dulu, ya. Layout-nya harus dibikin dulu. Jadi, saya bikin yang simple aja. Saya bikin layout baru, kemudian kok nggak mau, new, nah ini layout resource file. Oke, saya kasih nama apa ya? Fragmen 1 gitu aja ya. Fragmen 1, isinya constraint layout. Oke, apa ini? It's not file. Oh ya, di sini nggak boleh pakai ini ya. Apa nama file di XML harus pakai huruf kecil semua ya, huruf gede nggak bisa. Harus huruf kecil atau angka atau underscore ya, kombinasi itu. Oke, ya sudah, saya bikin seperti ini ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kemudian saya isi ya, saya kasih tulisan, saya taruh di sini, kemudian karena ini pakai constraint layout ya. Jadi saya kasih constraint-nya. Kemudian saya set ukurannya. Kelamaan nyari di sini, mending diketik aja ya. Ini fragmen 1 ya, kemudian ukurannya saya kasih berapa ya? 36 SP gitu kali. Terus color-nya saya bikin putih aja ya. Karena background-nya ini saya kasih warna merah ya. Merah itu red FF0000. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Fragmen 1 ya. Ini buat contoh aja sih. Jadi apa namanya, nanti kan fragmen 1 kan bisa diisi yang lain ya kalau pas praktik beneran gitu. Misalnya diisi yang list pertama ya kayak tadi di contoh skemanya ini, ya ini fragmen 1 ya, diisi list gitu. Oke, fragmen 1 udah, kemudian fragmen 2 ya. Fragmen 2 juga sama, cuman beda tulisan aja. Oke, kemudian saya ganti ini fragmen 2. Warnanya sama-sama putih ya. Untuk background-nya saya kasih biru, berarti red, green, blue, berarti 0000 FF. Oh, ukurannya lupa. Ukurannya tadi 36 ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini, fragmen 2. Yang ini tadi fragmen 1 ya. Nah, jadi rencananya nanti anu ya, kalau misalnya apa namanya? Ini layarnya itu portrait ya yang ditampilin cuma ini doang. Tapi kalau landscape yang ditampilin dua-duanya ya, kiri kanan gitu. Idenya seperti itu. Oke, nah berarti sekarang ya ini kan kita udah bikin file layout-nya ya. Nah, langkah berikutnya kita bikin kelas fragmennya ya. Karena kan di sini kan kelas fragmen itu kan dia butuh ini, butuh apa namanya? Nama layout-nya. Nah, layout-nya kan sudah kita bikin. Nah, sekarang kita bisa bikin kelas fragmennya. Jadi di sini baru saya kasih nama fragmen 1 gitu. Fragmen 1 extend fragmen gitu. Kemudian saya override. Ini belum diimport. Oke,
saya operate on on create view. Mana view? On create view. Kok nggak ada? Oh ini. Nah ini langsung terbentuk seperti ini. Bla 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 bla. Nah cuman ininya bagian returnnya ini apa namanya harus diubah ya seperti ini ya. Kalau ini dia hanya mereturn ke super ya, super tuh ke induknya fragmen ini. Artinya yang dibalikin ya cuman apa namanya layout kosong gitu loh. Padahal kita kan fragmen satu kan sudah ada layoutnya. Ya, ini layoutnya. Berarti yang kita balikin adalah ini inflator ya. Pokoknya segala sesuatu di sini bisa dibalikin selama tipenya view ya. Oke, ini code-nya saya copy aja. Cuma di sini saya ganti, ini fragmen 1. Oke, sudah. Oke, sorry. Oke, fragmen 1 sudah. Kemudian ya kita tinggal bikin satu lagi ya. Fragmen 2 namanya. Ini sama, extend ke fragmen juga. Kemudian dalamnya sih saya copy aja ya. Tinggal ganti yang bagian ini jadi fragmen 2. Seperti itu. Oke. Ini caranya bikin fragmen ya, cukup mudah. Nah, tapi selain begini ya, ini kan kalau kita bikin apa fragmen dengan cara seperti ini itu kan kalau kita diasumsikan sudah punya file layout-nya ya. Tadi kebetulan kita sudah bikin ini layout fragmen 1 sama fragmen 2. Ini sudah ada, ini juga sudah ada. Nah, kadang ada kondisi di mana kita tuh nggak bisa bikin layout-nya ini bentuknya secara statis seperti ini ya. Kita terpaksa harus bikin dinamis. Katakanlah gini, misalnya ketika apa namanya ada user yang login ya, kebetulan yang login tuh usernya anu ya, user biasa. Nah itu dia cuma bisa lihat datanya doang. Tapi kalau yang login itu admin, nah dia bisa lihat bisa ada tombol editnya ya, misalnya kayak gitu. Kan ada yang sedikit berbeda ya. Nah itu kita bisa aja di sini kita nggak harus balikin ini ya, inflator ini nggak harus ya. Kita bisa bikin view baru ya di sini view ya sama dengan view ini yang ya file view gini ya, file view gini kan, terus sorry kita harus bikin layout dulu ya. Jadi yang namanya tampilan itu kan harus diawali dengan layout ya, maksudnya layout seperti ini, constraint layout atau linear layout atau jenisnya gitu. Kita harus bikin layout. Kayaknya di sini sudah saya tulis code. Nah ini ini kalau kita mau bikin apa layout secara programming itu caranya seperti ini ya. Jadi kita bisa pertama bikin linear layout dulu ya. File linear layout seperti ini ya. Kemudian ini kok nggak bisa get. Nah, linear layout ini mau diisi apa aja? Misalnya mau diisi tombol, ya udah kita bisa bikin ini ya, file btn simpan gitu misalnya, sama dengan ini button konteks gini. Terus di linear layout bisa kita tambahin ya, linear layout add view btn simpan gitu. Nah, nanti yang kita return adalah ini linear layout-nya, return linear layout. Ini saya komen. Nah, gini juga bisa. Gitu. Jadi kalau kita bikin secara programming ya, linear layout kan default-nya kan anu ya, horizontal ya. Nah, kemudian ini kita bikin satu objek button simpan, kemudian di linear layout itu kita tambahin view-nya. Ya, button simpan kita masukin ke linear layout. Maka akan ketambahan sebuah tombol ya. Terus kalau mau nambahin yang lain, misalnya mau nambahin apa? Edit text gitu ya. Edit text untuk username gitu misalnya. Ya tinggal ini, edit text,
terus konteks, kemudian ya linear layout, terus add view, edt, username, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, nanti berarti di tampilannya akan ada tombol, terus di bawahnya, di sampingnya, sorry, karena ini bentuknya horizontal, di sampingnya ada edit text, gitu, untuk username. Nah, kemudian kalau mau ganti bisa ya, nah ini, linear layout mau diganti orientasinya bisa. Ini kan default-nya anu ya, horizontal ya, ya tinggal kita ganti aja, ini ada parameternya banyak kok. Misalnya tadi apa, orientation, nah ini, orientation-nya linear layout dot vertikal, nah kayak gini misalnya. Nah nanti bentuknya arahnya dari atas ke bawah, ya gitu. Karena defaultnya tadi horizontal, kalau nggak diganti nanti dari kiri ke kanan, gitu. Padahal harusnya atas ke bawah, gitu. Kemudian mau ganti apa lagi? Ini parameter yang di sini, ya, yang saya akses di sini itu sama dengan kalau kita mengganti di sini loh. Nah ini kayak misalnya layout width, layout height, background, orientation itu semua ada, ya, gitu. Jadi misalnya mau ganti apa? Width gitu ya, width. Nah, layout width sama dengan apa nih misalnya? Oh, ini harus pakai ini ya, layout params ini ya. Ya ini caranya kalau mau ganti width sama height-nya ya. Width-nya mau apa, misalnya match parent, height-nya apa mau apa, break content itu ya, harus pakai ini dot layout params. Gitu. Kalau width doang ini kayaknya buat ngambil value-nya sih ini, bukan buat ngeset. Ya, seperti itu. Ini kalau mau dibikin secara programming bisa ya. Gitu. Tapi ya kalau kayak gini kan bisa dinamis ya. Artinya kita bisa bikin if else di sini kan. If misalnya kayak misalnya ini ya button simpan gitu. Kita kan bisa cek dulu if usernya itu admin, nah baru kita tambahin button simpan ya. Tapi kalau enggak, misalnya semua user tampilannya sama ya begini aja gitu. Tapi kalau semua user tampilannya sama, yang penting dibikin file XML aja ya seperti ini. Di sini tinggal pakai inflator ini ya gitu. Oke, jadi ini juga berlaku di sebentar. Enggak, ini hanya di fragmen doang ya. Karena kan kita di sini kan balikinnya view ya. Tapi kalau di activity ya, ini kan kita set content view itu memang harus file layout ya. Gitu. Kalau mau kita gonta-ganti bisa ya. Kita kan bisa di sini kalau di activity itu kan dia punya metode ini ya, find view by ID. Ya kalau kalian mau modifikasi tampilannya kalian bisa ambil komponennya pakai ini, kemudian tinggal diotak-atik isinya gitu. Kalau fragmen, ini kan sebenarnya di sini kan anu ya, layout-nya tuh belum ada, belum dibikin sama sekali. Jadi kalian bisa bikin secara programming atau dibikin dari file layout yang sudah ada. Gitu. Oke. Wah, lewat lagi itu. Ada yang mau beli es krim. Kedengeran nggak sih suaranya? Dengar, Pak. Sip. Oke, ini sudah ya. Oh ya, berikutnya gini. Ini kalau karena kita pakai Kotlin, ya, ini keunggulannya pakai Kotlin itu sebenarnya source code ini bisa disingkat ya, bisa disingkat. Jadi untuk Kotlin itu punya fitur yang namanya apa function extension ya. Jadi ini kan sebenarnya kan kayak template ya. Bagian ini yang saya blok ini kan selalu begini gitu loh. Hampir pasti nggak akan berubah. Kemudian di sini juga yang namanya fragment tuh isinya hampir selalu ya cuman balikin ini aja ya pakai inflator, dot inflate gitu. Kalian kan kalau disuruh ngapalin kayak gini kan pasti males ya. Jadi kalau saya suruh ngetik manual gitu ya tanpa lihat itu pasti juga bingung ya. Saya aja suka lupa kok. Ini apa namanya? Ininya parameternya apa aja gitu ya. Nah, Kotlin itu sangat mengerti kebutuhan programmer ya. Jadi dia bikin extension jadi kita bisa tinggal taruh aja ini apa namanya? Nama layout-nya ini langsung kita taruh di sini ya seperti itu. Terus dalamnya ini kita bisa hapus. Nah, jadi kayak gini doang ya. Ini isi fragmennya kelasnya cuma seperti ini. Enak banget kan? Simple gitu. Jadi fragmen satu, extend fragmen, layoutnya yang mana? Yang ini, udah selesai gitu. Kayak gini. Ini nggak bisa dilakukan kalau kita pakai Java. Ya, Java nggak bisa kayak gini. Java harus komplit gini ya. Metodenya apa? Oh, metodenya on grid view. Kemudian return-nya apa? Oh, return-nya pakai ini, inflator kayak gini dan seterusnya. Nah, kayak gini. Jadi kalau
Ini pakai style Java tuh seperti ini, tapi kalau pakai style Kotlin, nah kayak gini doang. Sebenarnya proses dibaliknya sama, ya. Jadi di konstruktornya ini parameternya tuh dikirim ke dalam sebuah function yang isinya ya kayak gini, isinya onCreateView dan seterusnya ini, ya. Nah itu keunggulannya Kotlin tuh di situ. Jadi Kotlin tuh ada yang namanya fitur function extension. Jadi kita bisa nambahin function-function ke kelas yang sudah ada. Ya kelasnya itu sudah dibikin sama orang lain, tapi kita bisa tambahin function ke situ. Nah itu kan nggak bisa kalau di Java, ya. Gitu. Kayak misalnya tipe data string ya, kita mau tambahin fitur apa? Fitur untuk membuat kata depan jadi kapital, tapi yang belakangnya hurufnya kecil. Nah itu bisa. Ya itu kan fiturnya nggak ada sebelumnya. Tapi kalau mau kita tambahin apa namanya fungsinya bisa-bisa aja. Gitu. Jadi kalau kalian pakai Kotlin cukup gini aja. Terus ya ini saya juga bisa ganti ya yang di sini. Ini saya hapus, saya pindah sini. Ini terus isinya saya hapus ya. Enak banget tuh. Jadi cuma satu baris doang selesai. Ya ini nggak perlu ya. Import-importnya juga nggak perlu, sudah otomatis dari sononya. Ini juga. Nah ini kelasnya cuma 3 baris ya, bayangin aja. Kemudian di activity juga sebenarnya bisa ya. Ini bisa saya pindah ke sini ya. Gini. Ya kalau mau begini juga bisa. Nah, gitu. Selesai itu. Jadi code-nya sangat singkat sekali. Tapi ingat ya, ini hanya bisa di Kotlin ya. Di Java nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kalian ditanyain harus ngerti ya, apa namanya, alur kerjanya. Jadi kalau kayak yang diapalin tuh kayak gini doang. Tapi kalian nggak ngerti cara kerja di baliknya, nah itu juga bahaya. Jadi kan sebenarnya kan ini yang karena kalau ditanyain gini, yang ngatur tampilan itu di Activity itu metodenya apa sih? Nah kan kalau yang diapalin kayak gini kan nggak tahu, ya. Padahal yang ngatur kan ini ya onCreate, namanya onCreate itu ya. Kalau di Fragment namanya onCreateView, ya kan beda kan. Gitu. Jadi kalau mau pakai cara seperti ini, tapi pastikan kalian juga harus ngerti basicnya dulu, ya. Gitu. Ya, nah kalau sudah ngerti basicnya, baru pakai yang ekstensi kayak gini nggak apa-apa. Oke, kemudian oh ya kalau mau pakai function extension itu di sini harus nambahin, nah ini KTX ya, Kotlin extension ini pasti kan sudah ada. Nanti kadang-kadang anu ya, kalian ngopi ini lewatnya ke sini ya, terus error gitu loh. Nah itu bisa jadi karena belum diimport ya. Bukan belum diimport, tapi belum ditambahin ke sini, ke dependencies-nya ini. Ya, yang KTX ini. Gitu. Jadi KTX itu singkatan Kotlin Extension, itu fiturnya ada banyak sekali. Intinya sih untuk menyingkat apa namanya? Menyingkat code-code di loh kok Korean Train Express ini. KTX Android. Nah, nih. Untuk meringkas code-code yang panjang-panjang itu jadi pendek. Ya, seperti itu. Ini lengkapnya ada di sini ya. Kalau mau baca-baca lebih lanjut. Oke, sampai mana tadi? Ini sudah. Oke, nah kan sekarang kita mau bikin ini ya. Tadi saya mau bikin tampilannya jadi 2 versi ya. Kalau portrait seperti ini, kalau landscape yang ditampilin dua-duanya ya. Merah sama biru. Tapi kalau portrait cuma merah doang. Oke, fragmennya sudah kita bikin, ini juga sudah kita bikin. Oh ya, sekarang gini. Langkah berikutnya adalah ini kan tetap aja yang ngatur tampilannya kan si main activity. Ya. Jadi main activity itu kan tetap aja dia sebagai pengontrolnya ya. Sedangkan main activity itu dia akan nampilin ini activity underscore main, ya kan? Nah, activity underscore main isinya apa? Oh, isinya masih kayak gini ya, hello world kayak gini. Nah, ini perlu kita ganti ya. Ini adalah tampilan ketika portrait ya. Ketika portrait berarti sekarang saya ganti isinya ya. Nah, di sini kalau mau nampilin fragment itu kita bisa pakai yang namanya fragment container view ya. Fragment container view. Kok tidak terbaca? Nama lengkapnya apa ya? Nah, ini. Fragment container view. Kemudian ini elemen-elemennya saya copy aja lah.
biar cepat. Ini nggak kebaca karena belum diimport ya, sebentar. Oh iya, belum ada di dependencies ya. Kayaknya saya belum cantumin ini ya di modul ya dependencies-nya. Sebentar. Jadi kalau misalnya ya contohnya kayak gini ya. Ini kan kelasnya nggak kebaca nih. Ini karena warnanya merah semua. Artinya nih dia nggak ngerti fragment content review itu apaan. Nah, biasanya kayak gini nih karena belum ditambahin di sini ya. Nah, cuman saya sendiri juga nggak hafal namanya, jadi kita googling aja fragment content review. Nah, ini di tempatnya Android harusnya sih di sini ada dependencies-nya mana ya? Kok nggak ada? Bentar. Tuh, lihat di tutorial orang. Langsung aja Gradle. Oh, kok nggak ada juga? Belum. Nah, ini baru ada ya. Oke, ini dependencies-nya bener ya nih ya? Fragment. Oke. Ya, saya copy aja yang pertama ini ya. Wah, kalian perhatikan, ini kan dependencies-nya kan ini ya. Kalau di sini di situsnya Android itu biasanya cuma potongan-potongan code doang ya. Jadi di file ini kan di file build.gradle ya. Build.gradle itu ada dua. Nah, build.gradle-nya yang kalian pakai itu yang ini, yang modul ya. Kalau yang project ini isinya project secara keseluruhan ya. Kalau modul, nah ini yang dipakai secara spesifik untuk ngatur komponen-komponen di Android-nya. Nah, di sini sebenarnya isinya panjang ya, lumayan panjang, tapi yang diotak-atik cuma yang bagian ini, dependencies doang di sini. Nah, ini saya pertama harus copy yang ini dulu. Ini untuk definisi versinya. Seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau mau ditulis langsung ya nggak apa-apa sih. Kemudian karena kita pakai Kotlin, kita cukup copy yang ini doang. Ya. Yang ini kan buat Java nih, Java language. Kalau yang ini buat testing. Nah, kita kan cuma mau bikin doang tanpa dites ya. Kita pakai yang ini, ya saya copy, terserah sih mau dimanapun, nggak masalah, mau dibawa sendiri juga boleh. Tapi saya urutin aja, ini implementation semua kan, ini saya taruh sini. Gitu. Nah ini kalau nggak mau bikin variabel juga nggak apa-apa ya, ini 125 ini bisa saya copy kok ke sini, seperti ini. Nah ini juga bisa, ya. Terus ini saya hapus. Nah kemudian yang penting ketika kalian sudah nambahin ini istilahnya kayak ngimport library baru, ya. Cuman ngimportnya tuh kita belum punya filenya. Jadi kita istilahnya kita nulis nama package-nya. Kemudian kalau sudah ditulis itu ada tombol di sini sync now ya. Ini tombolnya akan muncul ketika kita mengubah isinya ini. Nah, kalau kita sync dia akan download ini ya. Android.f.fragment.ktx ini akan di-download. Ini ada progresnya ya. Nanti dia akan berubah jadi download gitu. Nah, ini download, download, download. Nah, kalau sudah sih harusnya otomatis di sini jadi nggak error ya seharusnya. Kita tunggu aja nanti tiba-tiba dia berubah jadi benar gitu harusnya. Kok enggak? Oh, ini udah jadi biru kan. Nah, artinya ini sudah bisa diimpor dengan baik ya yang bagian ini. Dan ini nggak boleh ada salah karakter satupun ya. Jadi misalnya ini Android X, nah X-nya kalian ilangin, pasti import ya pasti gagal ya. Jadi mending ngopi aja ya. Ini di copy aja pasti benernya gitu ya. Saya juga nggak pernah ngapalin ini alamat kayak gini nih karena alamatnya macam-macam ya. Mending googling aja nanti pasti nemu di situsnya. Toh masalahnya versinya juga berubah-berubah ya. Update-update terus gitu. Kayak gini nih. Oke, nah kalau sudah ini fragment content review-nya sudah berhasil. Nah, sekarang ini kan activity main-nya ini kan tampilan ketika anu ya, portrait ya. Nah,
Di sini kan ada namanya fragment container view. Ini adalah sebuah komponen untuk menunjukkan ya fragmen mana yang akan di-load oleh si ini, fragment container view. Nah, ketika tadi tampilannya portrait seperti ini, yang kita tampilkan kan adalah yang ini ya, fragmen satu, ya kan? Nah, fragmen satu itu tuh di-handle oleh kelas ini. Yang nama kelasnya juga sama, fragmen satu. Nah, kita di sini tinggal panggil kelas fragmen satu itu dengan cara apa namanya? Ini. Nah, ini anu ya, penulisannya nggak bisa pakai titik begini ya. Meskipun kalau ditulis sih keluar sih kayaknya. Oh enggak ya. Nah, kita harus tulis pakai nama package-nya lengkap ya. Jadi kan nama package-nya itu kan ini ya, id.ac.ukdw. Oh, ini panjang banget ya, saya copy aja deh. Ini ya, nama package-nya tuh ini ya. Seperti ini. Kemudian nah di sini akan nongol fragmen satu gini. Fragmen satu mana tadi? Ya ini, nama package-nya kan ini, terus diikuti dengan nama fragmennya. Oke, seperti ini harusnya. Di modul, oh di modul langsung ini ya, nama fragmennya ya. Oke, ini ketika tampilannya portrait ya. Yang ditampilin hanya satu ini aja, satu tampilan yaitu fragmen satunya doang. Nah, sekarang kondisinya kalau tampilannya landscape gimana? Ya, jadi kalau HP-nya dibikin landscape, kan dia harus nampilin 2 fragmen. Caranya gimana? Nah, kita perlu bikin layout activity baru, ya. Layout activity baru. Jadi di sini cara bikinnya adalah gini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Di sini kan kita punya activity underscore main, ya. Dan di main activity itu yang di-load adalah activity underscore main, ya kan? Sebenarnya kita bisa aja lakukan pengecekan di sini ya, if portrait maka yang ditampilkan adalah activity main. Tapi kalau if landscape yang ditampilkan adalah activity underscore main underscore landscape. Nah, misalnya kayak gitu, itu bisa aja, teman kan nggak efisien. Ya, jadi akan lebih efisien kalau ya ini yang dipanggil itu cuma satu, activity main doang. Toh kan sebenarnya mau portrait atau landscape kan sebenarnya dua-duanya itu sama-sama activity main gitu loh. Yang handle juga activity main. Nah, di sini kita bisa bikin layout ya dengan nama yang sama ya, sama-sama activity main, cuman parameternya berbeda. Nah, ini caranya. Jadi kalian klik kanan di sini, saya bikin layout resource file ya. Di sini saya bikin activity main namanya ya, namanya sama ya. Namanya sama. Apakah tidak error? Ya kalau namanya sama persis ya pasti error ya. Cuman di sini ada parameter yang kita ganti ya. Pertama, oh ini dulu, ini kalau ini linear layout karena nanti tampilannya ada 2 ya. Jadi harus pakai linear layout. Kemudian direktorinya layout. Nah, parameternya itu yang di bawah ini loh. Di bawah ini ada banyak parameter yang bisa kita tambahin. Kalau kita tambahin salah satu parameter, maka itu akan dianggap sebagai file yang berbeda, meskipun namanya sama. Nah ya, layout yang kedua ini kan kita mau bikin supaya dia ini khusus untuk apa namanya tampilan yang landscape kan. Berarti kita bisa tambahin parameter ini, orientation ini. Ya, orientasinya ini bisa kita masukkan ke sini, spread. Nah, terus kita bikin ini landscape. Nah, maka activity main ini itu akan dipakai khusus untuk mode landscape. Seperti itu. Meskipun namanya sama. Jadi kalau saya oke, spread. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, file activity main itu akan berubah jadi folder ya. Di dalamnya ada 2 mode ya. Activity main XML biasa sama activity main XML yang dalam kurung dia tuh hanya untuk mode landscape. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti secara otomatis si main activity ini dia bisa langsung detect ya kalau HP-nya lagi posisi portrait itu activity main yang diambil adalah yang atas ya. Tapi kalau landscape, activity main yang diambil adalah activity main yang bawah yang ini kayak gitu. Nah, itu canggihnya di Android seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian karena ini landscape ya, kemudian di sini orientasinya horizontal ya karena mendatar ke samping. Kemudian di dalamnya ini saya copy aja ini ya, isinya kan sama ya. Fragment container view, ini yang fragmen satu, ini yang fragmen 2 ya. Oh iya, di sini kan juga ada yang namanya ID ya. Nah, ID-nya ID-nya jangan lupa dibedakan ya. Ini fragmen kontainer fragmen satu gitu aja ya. Fragmen
kontainer 1 gitu, fragmen kontainer 2 gitu. Yang ini tadi sih nggak perlu diganti karena yang cuma ada 1, jadi nggak mungkin tabrakan ya, tapi ya saya sesuaikan aja ya, fragmen kontainer 1 gitu. Ini bebas ya ID-nya ya, suka-suka yang penting, nggak ada yang kembar aja. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, ini harusnya sudah bisa di-run sih. Oke, saya siapin dulu, sambil mungkin ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Tentang fragmen. Jadi ini, studi kasusnya kita coba bikin, apa namanya, tampilan yang bisa fleksibel ya, portrait, landscape, tapi isinya komponennya tuh beda gitu. Kalau saya coba di sini, bisa nggak ya? Entar, desain ya. Malah nggak nongol. Nggak ada previewnya, karena di sini yang ditampilin adalah ini ya, fragment container view. Dan yang dipanggil adalah sebuah kelas. Kayaknya nggak bisa langsung di-render otomatis ya. Ini nggak nongol. Oke, ini sudah. Saya coba run. Oke, sambil menunggu proses running, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Di modulnya sih juga sudah ada sih ininya. Pak, modulnya yang kedua ada nggak, Pak? Apa nanti diupdate? Yang mana? Yang buat materi minggu ini. Oh, kayaknya belum saya update ya. Ya nanti saya upload ya ini. Makasih, Pak. Oke. Masih build. Oke. Ini sudah ada penjelasannya semua sih. Nah, ini hasilnya nanti harusnya seperti ini ya. Jadi kalau portrait itu yang ditampilin cuma fragmen A, tapi kalau landscape itu kiri kanan ya, A, B. Gitu. Cuma, ya ini nanti saya upload ya modulnya. Cuman ini kayaknya belum selesai ya saya bikin ya. Nanti ada saya kasih tambahan ya. Cuman memang untuk di kelas saya kayaknya nggak sempat didemokan karena eh, akan panjang. Ini aja baru demo ini aja sudah hampir sejam ya. Sudah hampir habis waktunya. Jadi gini, tambahannya adalah ini kan yang saya demokan barusan kan hanya tampilan statis ya. Jadi kalau portrait ya fragmen A doang, tapi kalau landscape fragmen A sama B. Nah sekarang gini misalnya, yang mau saya tambah itu adalah gimana caranya komunikasi antar fragmen, gitu. Jadi misalnya gini, di fragmen A itu ada apa namanya, kayak nanti saya mungkin bikin contohnya kalkulator aja ya. Jadi ada masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, terus ada tombol buat tambah gitu. Nah, ketika saya masukin ada inputannya yang pertama adalah 5, yang kedua adalah 3, kemudian saya pencet tombol tambah, nah di sini akan dilempar ke activity baru yang isinya adalah hasilnya. Ya, 5 tambah 3, berarti 8. Ya, outputnya 8. Tapi kalau yang di sini, ya inputannya kan di fragmen A ya, 5 tambah 3, terus kan dipencet tombol tambah, langsung nongol di sini, 8. Tanpa perlu pindah activity, karena ini kan satu activity nih. Nah, itu yang mau saya tambahin. Jadi gimana caranya menghandle komunikasi antar fragmen kalau misalnya model yang pertama itu fragmennya satu, ya, beda activity ya, jadi dua dua activity sama dua fragmen. Mode yang kedua satu activity tapi dua fragmen, gitu. Jadi sebenarnya mirip kayak yang contoh ini tadi, ya, yang contoh skema ini. Nih, ini kan satu activity dua fragmen, yang ini dua activity dua fragmen. Ya itu komunikasinya itu gimana sih, gitu loh. Itu yang mau saya tambahin. Ya. Itu nanti pakai yang namanya fragment manager ya. Makanya di sini judul babnya itu ini, nggak cuma UI fragment. Ini yang kita praktekin sekarang baru yang ini doang, UI fragment. Yang fragment manajernya itu untuk komunikasinya ya antar fragmen. Gitu. Ya cuman itu tadi ya kayaknya nggak sempat, jadi nanti saya tambahin aja tutorialnya ya. Seperti itu. Karena memang ya itu tadi kalau di kelas yang offline kan cukup waktunya, tapi karena ini online jadi nggak cukup ya. Gitu. Loh ini masih running, lama sekali.
Oh, sambil saya buka itu ya, visor buat tampilannya. Semoga nggak error ya. Oke. View device. Lama. Ini udah lama gini, ternyata gagal. Oh enggak, ini sudah nongol. Nah ini ya, tampilannya ketika portrait, kemudian saya coba bikin landscape, loh kok tetap satu ya? Loh, disconnect. Oh sebentar, kayaknya ada yang lupa saya tambahin ya. Ada satu step lagi, gini. Di bagian manifest ini, nah ini ya. Jadi kalau kita mau menghandle apa namanya orientasi, ya itu kita harus tambahin di sini atribut baru ya. Ya kan activity-nya kan main activity ya. Nah kita bisa tambahin di sini config change. Nah ini kita tambahin orientation. Jadi ketika orientasinya berubah itu activity-nya nggak di-restart. Kalau yang tadi itu kondisinya adalah ketika orientasinya berubah itu di-restart, tapi yang dimunculin tetap yang lama ya, yang mode 1 fragmen, ya. Gitu. Ini ada macam-macam sih parameternya. Jadi config change tuh dia, kita mau menghandle perubahan apa aja sih? Oh, perubahan orientasi kita handle, terus ada perubahan apa lagi? Perubahan density, perubahan font, perubahan keyboard, ya macam-macam, ya. Tapi yang kita pakai hanya orientasi. Nah, ini kalau mau pakai lebih dari satu, misalnya saya mau orientasi dan apa, itu bisa dikasih pipa ini ya, keyboard hidden. Keyboard hidden ini, itu untuk HP-HP yang ada keyboardnya ya. Jadi misalnya keyboardnya bisa di-slide gitu, dimunculin, atau yang contoh yang lain misalnya apa ya, eee, screen layout. Nah, ini misalnya kayak HP-HP yang Samsung yang baru-baru yang bisa dilipat itu loh. Jadi kalau pas dilipat kan layarnya kan cuman, apa namanya, kecil gitu ya. Tapi begitu dibuka kan layarnya jadi besar. Nah, itu kan terjadi perubahan ukuran layar ya, itu masuknya yang screen layout ini, ya, gitu. Jadi kalau HP-nya pas dibuka, itu mau diapain, nah itu kalian kalau mau handle itu harus ditambahin di sini, ya. Ini saya pakai yang orientasi aja, kemudian saya run ulang, loh HP-nya nggak kebaca nih. Oh iya, cabut aja, colok lagi. Muncul nggak ya? Oh muncul, sip. Ini kayaknya juga sudah ada sih, config change itu saya lupa yang nambahin. Tuh, nah ini ada nih, config change, orientation, bla bla bla. Nah, kalau sudah nambahin ini, config change itu, kalau kalian mau handle secara manual itu juga bisa ya. Jadi seandainya ada perubahan orientasi itu ada sesuatu yang mau diubah nggak sih? Misalnya. Nah, itu kalian di main activity ini bisa override method ya. Kok lemot config. Nah, on configuration change. Nah, kayak gini. Jadi misalnya nih layarnya berubah dari tadi yang layar lipat itu ya.
Yang layarnya kecil jadi layarnya besar. Nah, itu ketika berubah mau diapain, nah itu code-nya bisa ditulis di sini. Kemudian yang barusan ini orientation ya, ketika berubah mau ngapain, itu juga bisa ditulis di sini. Nah, misalnya kalau kita mau manual gini, kalau layarnya berubah, kita mau set content view-nya lagi ya, kita set ulang, ya isinya sama dengan ini, ya, gini. Nah, itu juga bisa, ya. Saya run lagi. Oh, jadi laptop saya kipasnya bunyi kencang sekali. Udah saya stop tapi kok masih jalan. Ya, ini laptopnya karena sudah jadul ya, sudah tua. Kebetulan saya sudah beli yang baru, tapi tadi mau saya pakai, Android Studio-nya ternyata belum komplit ya. Pas dibuka harus download ada apa file-filenya ya, file pelengkapnya gitu. Ukurannya 1 GB ya, kelamaan. Aduh, disconnect nih HP-nya nih. Bentar. Kayaknya kabel data saya kurang bagus ya. Ini kegeser dikit langsung nggak kedetek HP-nya. Ya. Loh, kok nggak kebaca lagi? Oh ini sudah. Oke, run lagi. Oh ya, untuk kabel data itu anu ya, kabel data itu ada beberapa macam, itu juga perlu diperhatikan. Jadi ada kabel data itu, ada kabel yang memang cuma bisa ngecas doang, sama kabel yang bisa buat ngirim data. Nah, kalau kabel bawaan HP itu biasanya udah bisa buat ngirim data ya. Jadi pakai itu pasti aman. Tapi kalau kalian beli kabel third party ya, merek merek third party gitu yang mereknya bukan bukan sesuai dengan merek HP-nya atau kabelnya KW gitu ya, itu kadang cuma buat ngecas doang bisanya ya. Isinya cuma buat, eee apa namanya, ngirim power doang. Tapi kalau pas dicolok ke sini nggak kebaca ya, gitu. Karena dia nggak bisa ngirim data, ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nyobain, "Oh, HP saya nggak mau kebaca," itu jangan panik dulu, siapa tahu kabelnya yang bermasalah, ya. Karena dulu pas di kelas itu banyak yang kayak gitu, ya. Ternyata mereka pakai kabel yang merek-merek nggak jelas itu, ini nggak bisa kebaca gitu loh. Dikiranya HP-nya yang rusak atau, ada yang salah HP-nya gitu, ternyata kabelnya. Oke. Nah, ini sudah. Oke, ini, mode pertama ya. Kemudian kalau di loh, kok nggak nambah juga? Kok sama ya? Bentar, apakah ada yang salah? Coba kita cek. Ini tadi benar ya, modenya landscape ya. Oh, sorry sorry sorry. Weight-nya lupa ya. Ini kan waktu ya, masalahnya di sini ya. Ini fragmennya kan dua-duanya sama-sama match parent ya. Jadi memenuhi layar ya. Ini pakai satu layar penuh, ini juga pakai satu layar penuh. Jadi yang ketampil cuma ini, yang ini nggak bisa ketampil karena udah penuh sama yang ini. Ya, saya lupa ngeset ininya, weight-nya ini satu ya. Dikasih beban yang sama, jadi bisa tampil secara seimbang ya. Oh iya, kelupaan. Sorry sorry. Makanya harusnya sih sudah bisa kok. Ya, ini lupa karena ini ya sama-sama ini terutama ini ya width-nya ya, width-nya match parent. Jadi
dia akan melebar dari kiri sampai kanan ya, mentok gitu. Itu juga mentok. Nah, cuman masalahnya layarnya udah penuh sama yang ini ya, yang ini kayak yang kedua kayak terdesak gitu ya, akhirnya keluar ya, offside gitu. Masih install, ya lama ya, minggu depan saya pakai laptop yang baru aja, harusnya lebih kencang ya. Yang ini, ucapan selamat tinggal. Ini udah lemot sekali soalnya ini, kalian dengar nggak suara kipasnya nih kenceng banget. Nah ini sudah, sekarang saya landscape. Nah ini bisa ya, jadi ketika landscape yang muncul 2 fragmen ya, tapi ketika portrait hanya satu saja, yang ini doang, ya, gitu. Itu yang ini tadi, ya. Oke, yang ini sih, yang tadi ini sebenarnya nggak wajib ya, yang config change orientation ini kalau misalnya kalian mau handle secara manual ya. Jadi kalau kalian nambahin ini config change di sini, itu kalian bisa meng-override ini tadi, ya, metode ini. Metode ini, terus kemudian kalian mau detect apa, config-nya itu orientasi gitu ya. Nah, kalau orientasinya berubah mau ngapain, itu di-set di sini, if else di sini, gitu. Karena gini, kadang-kadang kalau ini nggak di-handle ya, misalnya, mungkin kalian pernah ngalami, kalian, lagi ngisi formulir registrasi ya, masukin username, masukin password, masukin alamat, dan seterusnya. Tiba-tiba nggak sengaja HP-nya tuh ke-rotate ya, dari portrait jadi landscape. Nah, itu by default activity-nya akan di-restart. Ya, artinya apa? Artinya, eee, data yang sudah kalian inputin nanti jadi hilang. Username-nya kosong, password-nya kosong, alamatnya kosong, jadi kalian harus ngetik dari awal. Itu kalau nggak di-handle nanti kayak gitu, ya. Jadi harus ditambahin ini, on config change orientation, terus di sini di-handle, ya. Kalau memang mau di-restart ya ini, pakai set content view ini. Tapi kalau nggak pengen di-restart ya hapus aja, gitu. Kayak gitu. Nanti dia akan tetap nampilin activity yang, apa namanya, activity yang ini, yang seperti sebelumnya gitu. Jadi activity-nya nggak di-restart, gitu. Kalau by default nanti akan di-restart, jadi hilang semua, ya kan menyebalkan ya, gitu. Oke, kayaknya itu aja ya, materi hari ini. Nanti mungkin saya tambahin yang ini untuk fragment manager ya, untuk komunikasi antar fragmennya. Kemudian minggu depan tuh apa ya materinya ya? Minggu depan itu recycler view apa ya? Oh ya, benar, list dan recycler view. Oke, minggu depan kita akan bahas gimana caranya bikin sebuah tampilan yang bisa menampilkan data itu bentuknya list ya. Gitu. Kalau selama ini kan kita bikin tampilan kan ya cuman apa misalnya, halaman ada tombolnya satu, inputannya dua, kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau mau bikin yang modelnya list kayak gimana, ya. Karena list itu kan tergantung data ya, kalau datanya 3 sama datanya 5 sama datanya 10 kan beda gitu loh jumlahnya, layout-nya. Jadi layout-nya tuh nggak bisa dibikin secara statis seperti ini ya, gitu. Tapi harus secara dinamis, secara programming ya istilahnya ya. Jadi nanti layout-nya akan dibikin di Kotlin-nya sini. Nah, itu kan dari kemarin kita belum pernah melakukannya ya, bikin layout tapi di sini, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sebentar, hujan, saya cek cucian dulu.
Oke, ada yang ngomong nggak ya tadi? Karena tiba-tiba hujan, saya harus ngambil jemuran. Oke, Aman Pak. aman. Oke, mantap. Ya sudah, kalau Oke, nggak aman, ada, Pak. bisa dikerjakan kuisnya ya, sudah saya publish di Moodle ya. Kalau ada yang ditanyain bisa nanya di grup ya. Misalnya nyoba terus gagal, ada masalah apa gitu, ya tanyain aja ya. Oke, ya kalau gitu kelasnya sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Kasih, Pak. Kasih Pak. Terima kasih semuanya, Pak.